Ya, selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah, kita tetap apa? Semangat. Hari ini kita mau belajar tentang keluargaku hidup rukun. Nah, di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kita mau belajar firman Tuhan ya. Nah, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh Good morning, Miss. ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ayat ini, nih teman-teman, kita mau belajar dari ayat ini, bahwa Tuhan inginnya kita hidup rukun. Ya, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, jadi Tuhan tidak ingin kalau di antara kita ini ada yang ribut, bertengkar, berkelahi. Itu Tuhan nggak suka. Tuhan pengennya apa? Kita hidup dengan rukun. Nah, Mazmur, kitab Mazmur ini 133 ini siapa yang menulis? Ditulis oleh Raja Daud. Siapa tahu nggak? Raja Daud. Ya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, Raja Daud mengatakan bahwa kerukunan itu dapat menjadikan hidup kita menjadi indah. Itu firman Tuhan yang berkata ya. Jadi kalau kita rukun hidupnya jadi indah. Indah. Dari ayat tadi ada dua gambarkan tentang kerukunan. Yang pertama itu dibilangnya seperti minyak yang baik dari kepala Harun meleleh ke janggut dan turun ke jubahnya. Artinya apa? Ini urapan Tuhan. Bicara tentang apa? Kemurahan Tuhan. Siapa nih? Ditanya Bu Pandan, siapa yang mau hidup ini penuh kemurahan Tuhan? Jadi semuanya dalam keadaan baik. Aku mau. Angkat tangannya boleh. Nah, yang mau hidupnya beruntung angkat tangannya. Nah, good, hidupnya diberkati Tuhan ya. Oh, bagus. Nah, yang kedua, Tuhan bilang tentang hidup yang rukun ini apa? Seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke Bukit Sion. Artinya apa? Tuhan memberikan kesegaran dan kesejukan. Sudah penuh kemurahan, terus apa? Masih diberi apa? Kesegaran dan kesejukan dari Tuhan. Jadi hidupnya apa? Yang tentrem, bahagia. Semua mau hidupnya bahagia ya. Mulailah dengan apa? Hidup rukun. Coba semua katakan hidup rukun. Hidup rukun. Saya mau hidup rukun. Saya mau hidup rukun. Ya, jadi nanti ketika kita mau hidup dalam kerukunan, maka Tuhan yang menjadikan hidup kita menjadi indah. Ya. Nah, ini berikutnya kita lihat
kerukunan itu harus kita jaga untuk mana saja ya, Miss? Nah, kerukunan itu harus diupayakan oleh seluruh anggota keluarga. Kalau seluruh anggota keluarga berarti siapa saja yang harus Mama, papa, mama, papa, terus kakak, adik. adik ya. Jadi semua anggota keluarga yang tinggal di situ harus hidup rukun. Nah, maka berkat Tuhan akan ada dalam keluarga kita. Caranya gimana nih? Saling mengalah. Ayo, di sini kalau misalnya lagi rebutan mainan atau rebutan makanan, mau mengalah belum? Sudah mengalah belum? Nah, kalau sudah bagus. Kalau belum berarti harus belajar lagi ya, supaya rukun. Yang kedua apa? Belajar saling memberi. Terus apa? Saling menghargai. Contohnya lagi, saling merendahkan hati. Terus saling memaafkan. Karena kalau nggak memaafkan nggak bisa ya rukun. Kenapa ya? Kadang-kadang kita ini masih banyak perbedaan satu dengan yang lain. Jadi harus belajar tuh mengampuni, memaafkan. Ya. Nah, terus kenapa sih kalau kita hidup harus rukun dengan orang lain? Ayo, kenapa? Karena kita adalah apa? Makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Artinya apa sih makhluk sosial? Yaitu apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Coba nih, Miss tanya, kalau seandainya kamu hidup sendirian di rumah, bisa nggak? Geleng-geleng. Siapa yang sudah bisa masak? Oh, ada. Dev udah bisa. Ya. Bisa masak apa, Dev? Masak mie, masak telur, atau masak apa? Ayo. Masak apa, Dev? Telur. Oh, telur. Oke. Nah, kalau misalnya Dev hanya bisa masak telur, ya, yang lainnya belum bisa, apa Dev mau tiap hari makan telur terus? Ya, pagi telur, siang telur, sore telur, malam telur. Tiap hari, tiap saat makan telur. Mau? Nanti lama-lama Dev bisa bulat kayak telur ya. Nah, contohnya lagi, kalau Dev hanya bisa masak telur, ya ini contohnya nih, padahal Dev tidak punya ayam, bisa nggak telur itu ada sendiri? Nggak bisa, ya. Makanya apa? Kita mungkin butuh apa untuk bisa masak telur? Satu, kita butuh apa? Orang yang punya ayam. Berarti butuh apa? Peternak ayam. Terus yang kedua apa? Wah, kalau beli ke peternak jauh. Berarti kita butuh ada orang yang menjual telur, pedagang telur. Terus kalau mau masaknya, kita butuh alat-alat masak kayak panci, kompor, wajan. Oh, berarti kita butuh apa? Tukang besinya. Yang kedua apa? Butuh orang yang menjualnya. Jadi benar-benar kita tidak bisa hidup sendirian. Selalu membutuhkan apa? Orang lain. Ya.
Contoh lagi nih. Kalau di rumah, kira-kira nih, kamu saling membutuhkan tidak? Ayah, ibu, sama kakak adik saling membutuhkan enggak? Iya, saling membutuhkan. Kita butuh papa, kita butuh mama, butuh kakak dan adik. Untuk apa sih? Nah, nih kita lihat nih. Ini ada orang tua itu membutuhkan anak-anak. Loh, kok orang tua butuh anak-anak untuk apa, Miss? Nah, ternyata untuk apa itu? Meneruskan keturunan. Ya, supaya nanti bisa beranak cucu. Wah, terus apa lagi? Menghiasi hidup keluarga. Makanya apa? Papa mamanya yang bekerja, kalau pulang nih, pulang kerja udah capek-capek gitu, pulang ke rumah, ketemu anak-anaknya jadi apa? Jadi semangat lagi, jadi ceria lagi, happy lagi, ya. Makanya apa? Orang tua butuh anak-anak. Dan satu lagi, orang tua itu juga butuh apa? Anak-anak untuk merawat ketika masa tua. Ah, kalau sekarang kan orang tua merawat anak-anak ya. Besok nih, kalau papa mamanya udah tua, udah jadi kakek-kakek, ya nenek-nenek, itu berarti gilirannya siapa yang merawat? Giliran kamu, ya. Nah, makanya apa? Belajar bahwa kita dalam keluarga saling apa? Mengasihi, harus rukun. Ya, kalau anak dan orang tua nggak rukun, nggak bisa. Nanti tiap hari adanya cuma apa? Bertengkar, tidak bisa mengasihi. Nah, ini kebalikannya. Anak-anak butuh orang tua. Coba anak-anak butuh orang tua untuk apa? Siapa yang tahu? Anak-anak butuh orang tua untuk apa? Untuk nih, merawat, mendidik, dan apa? Mencukupi kebutuhan. Ya, kita butuh orang tua kita untuk menyediakan apa? Makanan untuk kita. Waktu kita sakit, mereka bawa kita ke dokter, ya, beliin obat, dikompres. Terus apa? Mencukupi kebutuhan kita. Nah, yang terakhir nih, anak-anak juga membutuhkan anak-anak. Jadi kakak nih butuh adik, adik butuh kakak. Nah, untuk apa? Untuk teman bermain. Jadi kalau nggak ada teman mainnya di luar, di rumah masih punya teman bermain. Terus apa? Untuk saling berbagi, berbagi makanan, berbagi mainan, berbagi apapun yang kamu punya. Termasuk apa? Berbagi cerita, ngobrol, teman ngobrol, ya. Terus apa? Bisa lagi bekerja sama dalam melakukan kegiatan bersama. Contohnya apa? Bersih-bersih rumah bareng-bareng, ada temennya ya. Terus apa lagi? Oh, mencuci sepeda atau motor bersama. Apalagi ayo. Oh, bermain sepak bola bersama. Nah, itu semua kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi nih, seluruh keluarga butuh apa? Butuh satu sama lain, saling membutuhkan. Jelas belum sampai di sini? Ngerti enggak? Coba cek dulu yang ngerti angkat jempolnya. Yang sudah ngerti angkat jempolnya. Oke, ngerti ya? Gampang ya? Nah, good. Lanjut lagi. Nah, Tuhan nih menghendaki apa? Persatuan. Nih, ini adalah kisah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nih di dalam Yohanes dicatat, dia berdoa kepada Bapa
Supaya apa? Murid-muridnya menjadi satu. Supaya tetap bersatu. Tidak ada perpecahan. Tidak terpecah belah. Jadi Tuhan maunya mereka tetap dalam satu kasih, satu kekudusan, dan persatuan. Selain Tuhan Yesus, Rasul Paulus nih juga ngasih tahu jemaat Korintus. Supaya apa? Mereka juga hidup apa? Sepakat, seia, sekata, rukun, satu dengan yang lain. Supaya apa? Mereka bersatu dalam kasih, sehati, dan sepikir. Nah, jadi hiduplah rukun satu dengan yang lain. Coba tanya dulu, kalau di rumahmu nih, misalnya di rumah lagi mau buat acara ulang tahunmu, apa yang akan dilakukan? Coba. Ini contoh. Tugasnya ayah misalnya ngapain kalau mau buat ulang tahunmu? Mungkin ayah kasih apa? Kasih uang, ya toh, untuk beli makanan, beli hadiah. Nah, itu ayah yang sediakan. Terus ibu ngapain? Oh, ibu yang masakin. Ya. Terus misalnya lagi apa? Kakak. Oh, kakak mungkin bantuin bikin undangan. Ya, nganterin undangan dan sebagainya. Nah, itu contoh hidup rukun. Semua bekerja sama satu dengan yang lain. Coba lihat gambar Miss nih. Ah, ini juga ada gambar satu keluarga. Ya, mereka hidup bersama-sama nih. Nah, ibunya sama kakaknya, ayahnya sama adik yang kecil. Mereka ngapain tuh? Bekerja sama untuk membuat masakan. Ah, karena itu apa? Di dalam keluarga kerukunan harus dijaga. Ada yang mau nanya enggak sampai di sini? Jelas tidak? Betul. Jelas ya? Nah, kemarin halaman 60 sudah kita jawab. Kita masuk Romawi yang kedua, halaman 61. Yuk, kita lihat halaman 61. Nah, 61 Romawi 2. Yuk, kita mau jawab sama-sama ya. Yang nomor 1, Tuhan melimpahkan anugerahnya kepada manusia yang dapat hidup bersama dengan apa? Dengan damai dan rukun. Ya, damai dan rukun. Yang kedua, Raja Israel yang kedua adalah siapa tadi namanya? Raja siapa tadi? Daud. Raja Daud, betul. Ya, Raja Daud. Nomor 3, embun dari Hermon mengalir kemana? Bukit Sion. Bagus, ke Bukit Sion. Nomor 4, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, tetapi saling apa?
Membutuhkan. Nah, jawabannya membutuhkan. Nomor 4 ya. Sekarang nomor 5. Yuk, nomor 5. Setiap keluarga mendambakan kehidupan yang apa nih? Kehidupan yang rukun. Yang keenam, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus agar selalu apa? Ayo. Jemaat Korintus supaya selalu seia sekata dan tidak ada perpecahan. Selalu seia sekata dan tidak ada perpecahan. Ya. Nomor 7. Mengupayakan kedamaian dan kerukunan di dalam keluarga merupakan tanggung jawab siapa? Ayah, ibu, anak, atau semua? Siapa? Tanggung jawab Orang tua. orang tua? Anaknya enggak? Oh, enggak tepat ya. Tanggung jawab semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga. Nomor 9. Nomor 8. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, anak-anak memerlukan orang tua. Jadi yang ngasih makan, ngasih uang, beliin baju, ya, beliin sepatu, itu tugasnya siapa? Orang tua. Ya. Nomor 9. Tuhan menghendaki agar kita hidup di dalam persekutuan. Persekutuan yang apa? Yang indah. Yang indah. Persekutuan yang indah itu artinya rukun. Ya. Terus, jika ada teman yang berbuat salah, maka kita harus apa? Sehat. Ya. Menegur. Oh, ditegur, apalagi dimaafkan, ya. Kalau ada teman yang berbuat salah, ya kita harus menegur dan memaafkan. Menegur. Ya, menegur dan memaafkan. Itu. Kenapa ya? Itu bukti kalau kita rukun, ya, mengasihi supaya dia nggak berbuat salah lagi. Yuk lanjut Romawi 3. Siapakah yang menulis kitab Mazmur? Raja siapa tadi? Raja Daud. Ya, Raja Daud. Raja Daud. Ya, Raja Daud. Nomor 1 ya, Raja Daud. Raja Daud. Nomor 2. Siapakah yang memberkati keluarga yang hidup dengan rukun? Siapa? Tuhan. Tuhan. Ya, nomor 3. Siapa yang menulis surat kepada jemaat di Korintus? Siapa tadi? Paulus.
Paulus. Paulus. Paulus. Ya. Siapa yang merawat dan mendidik kita sejak kecil? Orang tua. Orang tua. Yang kelima, bagaimana sikap kita bila ada teman yang meminta maaf? Ayo, kalau ada yang minta maaf gimana? Sopan. Kalau ada yang minta maaf kok? Memaafkan. Iya, good, memaafkan. Ya. Memaafkan. Nah, habis ini Miss akan kirim video. Ya, nanti di grup WA ya, Miss akan kirim video belajar nyanyi. Miss, Ya, nomor 6 sama 9 aku belum. nomor berapa? 9. 6 sama 9. 9 Romawi 2 ya. 9 itu yang indah. Dan yang indah. Enggak, ini dia belum, yang tadi belum tanya, orang aku diem toh. Udah lah. Nomor berapa lagi? Sama yang 6, Miss. Ya, nomor 6 seia sekata. Seia sekata dan tidak ada perpecahan. Seia sekata dan tidak ada perpecahan. Ada lagi yang belum atau kelewat? Sudah? Ya. Nanti Miss kirim video ya. Kirim video nanti belajar nyanyi. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bauran di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Nah, itu lagunya di halaman 63 syairnya. Ya. Nah, di 63 itu ada lagunya. Nanti Miss kirim video supaya teman-teman bisa belajar lagi di rumah, ya. Dkumpulinnya kapan, Miss? Kalau sudah bisa, jadi seminggu juga nggak apa-apa, ya. Ini lama waktunya, ya. Nanti dengerin videonya, terus apa? Belajar menyanyikannya, oke? Nah, kayak tadi Miss nyanyi, terus di video ya, videonya dikirim ke Miss. Iya, udah ada yang bikin saya. Oke, nanti yang sudah bisa, terus bisa bikin videonya, kirim ke Miss. Yang belum bisa, belajar dulu. Ya.